Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pembuatan database, di mana database yang akan saya buat adalah database tentang kantor camat. Nah, kalau sebelumnya saya membuat database itu dengan menggunakan SAM Control Panel dan juga Command Prompt, namun kali ini akan ada satu tambahan perangkat lunak, yaitu yang bernama php-myadmin. Jadi, untuk perintahnya juga akan ada tambahan, yaitu perintah inner join atau penggabungan beberapa tabel. Oke, baiklah, langsung saja. Jadi langkah yang pertama kita akan mengaktifkan SAM Control Panel terlebih dahulu. Kita akan start semua untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian ketika sudah aktif, selanjutnya kita akan masuk ke dalam browser untuk membuka php-myadmin itu sendiri. Jadi untuk perintahnya yaitu http://localhost/php-myadmin. Kemudian kita enter. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari php-myadmin. Nah, kemudian setelah kita membuka php-myadmin itu sendiri, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah database. Jadi, kita masuk pada basis data. Kita akan buat nama database-nya. Jadi, yang akan saya buat adalah tadi database kantor camat. Nah, di sini sudah ada. Kenapa? Karena sebelumnya saya telah membuat sebuah database dengan nama kantor camat, sehingga masih ada riwayat yang tertinggal dalam pembuatan database-nya. Meskipun database-nya telah saya drop atau setelah saya hapus. Oke, kemudian kita klik buat. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk membuat tabel. Nah, jadi di sini saya nantinya akan membuat dua tabel. Nah, ini untuk tabel pertama saya terkait dengan daftar gaji. Kemudian untuk jumlah kolomnya di sini saya menggunakan 5. Kemudian setelah itu klik di pojok kanan, tulisan kirim, kita akan kirim. Nah, kita akan diarahkan pada tampilan untuk pengisian field-nya. Jadi, terkait dengan daftar gaji, field yang pertama adalah terkait dengan golongan, kemudian gaji pokoknya, lalu kemudian statusnya, tunjangan, dan yang terakhir adalah transportnya. Oke. Kemudian, kita akan mengatur tipe datanya atau memilih tipe datanya. Jadi, untuk golongan di sini saya menggunakan tipe data char. Kita tinggal cari saja. Jadi tidak perlu mengetikkan lagi, hanya sisa memilih apa yang kita inginkan. Kemudian untuk gaji pokok di sini saya juga menggunakan char. Status varchar. Kemudian tunjangan juga varchar. Dan yang terakhir transport char. Oke, setelah kita memasukkan tipe datanya, kita akan memasukkan maksimal jumlah karakternya. Jadi, untuk golongan di sini saya memaksimalkan 5 jumlah karakternya. Kemudian untuk gaji pokok saya masukkan 25. Kemudian untuk status di sini saya masukkan 15. Kemudian untuk tunjangannya 25. Transportnya juga 25. Oke, jadi untuk
nama fieldnya sudah kita isi, kemudian tipe datanya atau jenisnya juga sudah kita isi, kemudian panjang nilainya juga atau panjang maksimal karakternya. Selanjutnya adalah kita simpan. Jadi di sudut sebelah kanan bawah ini ada tulisan simpan, kita klik ini. Akan diproses. Nah, ini dia tabel yang kita buat, isi filenya terkait dengan tabel daftar gaji. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel yang kedua. Jadi caranya kita masuk ke sudut paling kiri ini, kemudian kita pilih baru di bagian untuk database kantor camat. Kita klik. Nah, kita akan diarahkan lagi untuk membuat tabel. Oke, jadi tabel berikutnya saya akan memberi nama terkait dengan tabel data pegawai. Oke, nah di sini jumlahnya hanya 4 kolom. Nah, saya akan menambahkan 1 kolom. Jadi kalau untuk menambahkan bisa pilih ini, mau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini saya tambahkan 1 saja. Kemudian kirim. Nah, sehingga akan terdapat kolom baru di paling bawah. Oke, langsung saja untuk field yang pertama. Untuk kolom yang pertama namanya adalah nomor induk pegawai, kemudian nama, kemudian di sini saya masukkan adalah status, lalu jabatannya apa, dan yang terakhir adalah alamatnya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan jenisnya atau tipe datanya. Jadi saya masukkan untuk tipe datanya saya pilih char, untuk NIP, kemudian nama juga saya gunakan char, status varchar misalnya. Jadi kita sesuaikan saja. Kemudian untuk alamat kita gunakan char. Oke. Kemudian untuk panjang jumlah karakternya. Oke, jadi maksimal untuk nomor induk pegawai di sini saya misalkan saja saya gunakan maksimal adalah 15 karakter panjangnya. Kemudian untuk nama misalnya 25 karena terkadang nama seseorang itu panjang lebih dari 2 kata. Kemudian statusnya di sini saya menggunakan 15. Untuk jabatannya sendiri saya gunakan 30 karena ya jabatan itu biasanya panjang ya untuk bagian seksi keamanan dan lain sebagainya. Kemudian alamat saya gunakan 25. Oke, setelah selesai nama fieldnya udah terisi, kemudian jenisnya atau tipe datanya sudah, panjang nilainya juga sudah, atau maksimal jumlah karakter nantinya, kita simpan. Nah, oke, ini dia tampilannya. Jadi, pada bagian ini juga sudah tertambah yaitu data pegawai dan juga daftar gaji. Jadi, ini adalah 2 tabel yang kita buat tadi. Oke, baiklah. Jadi, kita telah membuat 2 tabel dengan masing-masing 5 field. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke command prompt. Oke. Pada keyboard kita klik Windows R, kemudian CMD, lalu tekan OK atau Enter. Oke. Kemudian kita akan masuk terlebih dahulu dengan perintah cd sum mysql bin, kemudian enter, lalu mysql, nah seperti ini, kemudian kita klik enter. Nah, jadi kita sudah masuk pada MariaDB Monitor. Jadi welcome to the MariaDB Monitor. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan database yang telah saya buat. Jadi perintahnya adalah show databases.
to show database. Seperti ini. Jadi kalau untuk menampilkan dalam penulisan database-nya, di akhir kita tambahkan S. Kemudian titik koma, kita enter. Oke. Nah, ini dia DB Kantor Camat sudah masuk dalam daftar database yang telah saya buat tadi. Kemudian selanjutnya, setelah saya menampilkan, saya akan memanggil database yang telah saya buat dengan perintah use. Use DB Kantor Camat. Oke. Koma. Kemudian enter. Nah, setelah saya memanggil database yang telah saya buat, selanjutnya saya akan menampilkan tabel yang tadi kita buat. Oke, jadi tadi ada 2 tabel yang telah kita buat. Perintahnya yaitu adalah untuk menampilkan adalah show tables. Nah, jadi berakhiran S untuk kata tabelnya itu sendiri. Kita enter. Nah, ini dia tabel yang telah kita buat, ada daftar gaji dan juga daftar pegawai. Lalu selanjutnya saya ingin melihat isinya, saya ingin melihat field yang telah kita buat tadi, yang telah kita input. Dengan perintah apa? Yaitu dengan perintah dex. Jadi dsc, kemudian masukkan nama tabelnya. Jadi yang pertama misalnya saya masukkan adalah daftar gaji, kemudian titik koma, kita enter. Nah, ini dia. Telah tampil. Selanjutnya adalah untuk menampilkan field dari tabel data pegawai. Dex data pegawai. Titik koma. Enter. Nah, jadi sebagai berikut tampilannya field yang telah kita isi tadi di dalam PHP MyAdmin. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mengisi fieldnya. Jadi kita perbesar dulu. Oke, jadi untuk mengisi field, perintah yang kita masukkan adalah perintah insert. Jadi perintahnya adalah insert into nama tabel. Jadi saya gunakan daftar gaji terlebih dahulu, daftar gaji, kemudian values. Oke, kita buka kurung, tanda petik 1. Kita masukkan yang pertama, dia minta adalah golongan. Jadi misalkan di sini saya masukkan golongan 4A, misal. Kemudian selanjutnya gaji pokoknya, misalnya sebesar 5 juta. Kemudian untuk statusnya dia sudah menikah. Kemudian untuk tunjangannya, jadi tunjangannya sebesar 300.000. Kemudian untuk transportnya, misalnya 200.000. Nah, oke. Jadi saya akan membuat beberapa baris untuk fieldnya, isi fieldnya. Oke, selanjutnya saya masukkan golongan 3C misal. 3C. Kemudian untuk gaji pokoknya sebesar 4 juta misalnya. 4 juta. Kemudian dia statusnya belum menikah. Kita tulis belum saja. Jadi belum. Kemudian tunjangannya sebesar 300.000. Semua kita buat untuk tunjangannya adalah 300.000. Saya misalkan. Kemudian untuk transportnya 200.000. Oke, koma. Selanjutnya golongan 2B misal. Kemudian gaji pokoknya sebesar 2 juta. 3 juta, maaf. 3 juta. Oke, kemudian statusnya dia belum menikah, jadi belum
kemudian tunjangannya sebesar 300.000, kemudian transportnya adalah 200.000. Oke, ini adalah baris terakhir yang saya buat, yaitu misalnya golongan 1D. Oke, gajinya sebesar 2 juta misalnya, gaji pokoknya. Nah, kemudian statusnya dia menikah. Kemudian tunjangannya sebesar 300.000. Kemudian transportnya 200.000. Nah, oke. Jadi kalau sudah di bagian akhir dari pengisian field, kita gunakan titik koma. Nah, very oke. Selanjutnya kita akan mengisi untuk tabel data pegawai. Insert info data pegawai values. Oke, data pegawai. Yang pertama kita akan masukkan NIP-nya. Jadi saya misalkan NIP-nya dia gunakan 200 1122 33001. Jadi saya misalkan, kemudian namanya adalah Muhammad Hidayat misal. Oke, setelah nama, statusnya misalnya dia menikah. Oke, kemudian jabatannya dia camat. Alamannya dia di Desa Bangun Raya. Oke, kemudian untuk baris field berikutnya kita masukkan nomor induknya 200 1122 33002 misalnya. Kemudian namanya Indah Dewi Lestari misal. Oke, kemudian statusnya dia belum menikah, belum. Kemudian jabatannya dia sebagai sekretaris. Kemudian untuk alamatnya dia di Desa Beringin Jaya. Oke, sama. Kita buka kurung lagi. Kita buat untuk baris ketiga 233 11 200 11 22 33 003. Kemudian namanya misalnya Maya Sari. Kemudian statusnya dia belum menikah, belum. Kemudian jabatannya dia sebagai pemerintahan. Kemudian alamatnya adalah Desa Mekarsari. Oke, kemudian selanjutnya 201.173.004. Oke, namanya misalnya Gimana Aditya. Kemudian statusnya dia sudah menikah. Kemudian dia bekerja atau jabatannya di seksi ekonomi dan pembangunan. Kemudian alamatnya di Desa Warnasari misalkan. Oke,
Kemudian sudah selesai, kita klik enter. Nah, query oke. Nah, setelah kita mengisi untuk field-nya, sekarang kita akan menampilkan isi dari field-nya. Jadi dengan perintah select from nama tabelnya. Yang pertama adalah daftar gaji, misalnya akan saya tampilkan isinya. Kita klik enter. Nah, demikian tampilannya. Kemudian untuk tabel yang kedua, select from, nama tabelnya adalah data pegawai, titik koma, kemudian kita enter. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk isi dari masing-masing field akan ditampilkan melalui perintah select. Setelah perintah insert dan juga perintah select untuk menampilkan isi dari field-nya, sekarang saya akan memasukkan perintah update. Jadi apa yang akan saya update dari masing-masing tabel? Yang pertama, untuk tabel daftar gaji di sini pada bagian field golongan untuk 1D akan saya update menjadi 1A. Kemudian untuk tabel data pegawai, jadi untuk field nama, nah di sini Mayasari akan saya update, ternyata oh salah, namanya harusnya adalah Mayang Sari. Oke, sekarang kita akan masukkan perintahnya, jadi perintahnya adalah update, kemudian kita inputkan nama tabelnya. Yang pertama adalah daftar gaji. Oke, kemudian selanjutnya adalah kata set. Lalu kita masukkan field untuk nama yang akan kita ubah. Jadi fieldnya untuk daftar gaji yang akan kita buat tadi adalah terkait dengan golongan. Jadi kita masukkan ini golongan sama dengan tanda petik 1. Kemudian kita masukkan update-annya 1A. Oke. Kemudian where kita lihat misalnya ini kita masukkan untuk gaji pokoknya, gaji pokok sama dengan 2 juta. Oke, jadi seperti ini. Update, kemudian nama tabelnya adalah daftar gaji, kemudian set, golongannya ini nanti akan kita ubah, kemudian kondisinya where, di mana dia adalah bagian dari gaji pokok yang nilainya adalah sebesar 2 juta. Oke, langsung saja kita klik enter. Nah, very oke. Selanjutnya untuk tabel data pegawai, jadi update data pegawai, kemudian set. Apa yang akan kita ubah tadi adalah nama, ya. Jadi kita masukkan fieldnya nama sama dengan harusnya adalah Mayang Sari, ya. Mayang Sari. Kemudian where, di Mayang Sari ini dia adalah seorang yang bekerja pada bagian seksi pemerintahan. Jadi kita masukkan saja data. Kemudian karena hanya Mayang pemerintahan, oke. Jadi update nama tabelnya, kemudian set nama, ini adalah fieldnya yang akan kita ubah, kemudian namanya siapa, Mayang Sari. Jadi kalau tadi Mayang Sari nanti akan berubah menjadi Mayang Sari. Kemudian where, jadi jabatannya dia ada di seksi pemerintahan. Kemudian kita klik enter. Nah, query oke.
kemudian setelah kita melakukan perintah update, selanjutnya kita memasukkan perintah select. Nah, select kita akan tampilkan perubahannya. Select from daftar gaji. Nah, telah berubah yang tadinya 1D menjadi 1A. Oke, kemudian untuk perintah berikutnya adalah select from untuk tabel berikutnya terkait dengan tabel data pegawai. Jadi select from data pegawai, kita klik enter. Oke, yang tadinya Mayasari telah berubah menjadi Mayang Sari. Nah, baiklah. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kolom. Jadi perintah yang akan kita masukkan adalah perintah alter table add. Oke. Jadi kita masukkan perintah alter table. Kita masukkan nama tabelnya, misalnya dia adalah daftar gaji. Kemudian add kolom seperti ini. Kita masukkan nama kolom yang akan kita buat, keterangan, misalnya kolom keterangan, varchar-nya, tipe datanya varchar, kemudian karakter maksimalnya, jumlah karakter maksimalnya adalah 15. Jadi alter table, nama tabelnya, add kolom, kemudian ini adalah nama kolom yang baru akan kita buat, tipe datanya, dan juga jumlah maksimal karakternya. Oke, kita klik enter. Nah, selanjutnya untuk tabel data kepegawaian, data pegawai, alter table data pegawai, add kolom, misalnya saya menambahkan kolom telepon ya kan, dengan tipe data char, misalnya karakternya 15 juga. Oke, jadi seperti ini. Alter table data pegawai, nama tabelnya, kemudian add kolom, nama kolom terbarunya dengan tipe datanya char dan juga jumlah karakter maksimalnya ada 15. Dan kita klik enter. Oke, selanjutnya kita akan melihat tampilannya ketika telah ditambahkan sebuah kolom, apakah dia berhasil ditambahkan atau tidak. Jadi kita masukkan perintah dex. Nama tabelnya, daftar gaji, terlebih dahulu, enter. Nah, jadi ini adalah kolom terbaru yang kita buat yang bernama keterangan. Nah, kemudian selanjutnya untuk kolom data pegawai, kita akan tampilkan dex, nama tabelnya, data pegawai, kita klik enter. Nah, ini dia yang kita tambahkan tadi adalah telepon. Ini dia field ya, telepon dengan tipe datanya adalah char, dengan jumlah karakternya adalah 15. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan memasukkan perintah mengubah. Jadi yang akan saya ubah di sini adalah dalam tabel daftar gaji untuk field transport, di sini akan saya ubah menjadi transportasi. Kemudian untuk tabel data pegawai, di sini field telepon akan saya ubah menjadi WhatsApp. Oke, jadi perintahnya adalah alter table change. Jadi perintahnya adalah alter, kemudian table, nama tabelnya daftar gaji, kemudian perintah change. Nah, kita tulis nama field yang dahulu. Jadi
transport, kemudian nama field baru, transportasi, kemudian dengan tipe datanya, varchar, misalnya saya gunakan 15. Nah, seperti ini. Di alter table, nama tabelnya, kemudian change, transport, ini adalah nama field dahulu, kemudian ini transportasi adalah nama field terbaru yang akan kita ubah. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya adalah untuk tabel berikutnya. Jadi perintahnya sama, alter table data pegawai, kemudian change. Jadi ini yang pertama tadi adalah telepon, kita akan ubah menjadi WhatsApp. Misalnya telepon, kemudian kita ubah menjadi WhatsApp. WhatsApp dengan tipe datanya varchar, misalnya 15 juga. Jadi alter table data pegawai, kemudian change. Ini adalah telepon nama field dahulu, kemudian WhatsApp ini adalah nama field terbaru. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan yang telah kita lakukan di mana dengan memasukkan perintah dex daftar gaji tabel pertama, kemudian dex data pegawai, dex oke, kemudian enter. Nah, telah terjadi perubahan ya, yang tadinya di sini transport saja, sekarang menjadi transportasi. Kemudian yang tadinya adalah telepon, sekarang menjadi WhatsApp. Oke, baiklah. Selanjutnya, kita akan memasukkan perintah delete. Jadi di sini yang akan saya hapus adalah isi dari field-nya. Jadi yang akan saya hapus adalah ini. Nah, yang akan saya hapus adalah masing-masing satu baris dari masing-masing tabel. Misalnya daftar gaji yang akan saya delete nantinya adalah ini. Kemudian untuk tabel from data pegawai misalnya saya akan hapus nanti adalah ini, Mayangsari. Oke, langsung saja kita akan tulis perintahnya. Nah, jadi perintahnya adalah delete from, kemudian nama tabelnya adalah daftar gaji. Nah, kemudian setelah itu where, kondisinya tadi adalah golongan dengan 1A, kan? Kita tulis seperti ini. Oke, kemudian titik 2. Jadi delete from, nama tabelnya, kemudian where, golongan. Ini yang akan kita hapus nanti, isi field dari ini. Enter. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk tabel data pegawai. Where, dan yaitu nama, karena kita tadi mau menghapus field nama, yaitu Mayangsari. Coba kita lihat kembali apakah sesuai. Karena jika tidak sesuai, maka yang terjadi adalah error. Oke, jadi di field nama, namanya adalah Mayangsari. Dan untuk golongannya sendiri adalah 1A. Oke, jadi Mayangsari. Oke, kemudian selanjutnya langsung saja kita tekan enter.
Nah, jadi query oke. Oke, untuk menampilkan kembali, kita akan memasukkan perintah select. Jadi yang akan ditampilkan adalah isi fieldnya ya. Jadi perintah select from, nama tabelnya tadi adalah daftar gaji yang pertama. Oke, kita enter. Kemudian select from data pegawai. Select from data pegawai, kita enter. Nah, oke, jadi yang 1A tadi untuk golongan 1A sudah tidak ada karena sudah kita delete. Kemudian untuk Mayang Sari sendiri juga sudah tidak ada karena sudah kita delete. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perintah drop. Jadi kalau perintah drop di sini adalah saya akan menghapus satu kolomnya atau menghapus sebuah kolom. Jadi perintahnya itu adalah alter table. Kemudian nama tabelnya apa? Yang pertama ada daftar gaji. Nah, alter table, nama tabelnya daftar gaji, kemudian drop. Nah, apa yang akan kita drop? Jadi, misalnya di sini dari tabel daftar gaji, saya akan drop keterangan. Saya tulis di sini, keterangan, titik koma. Nah, jadi seperti ini perintahnya. Alter table, nama tabelnya, kemudian perintah drop, lalu keterangan. Ini adalah kolom yang akan kita drop ya. Kemudian kita enter. Oke, selanjutnya untuk tabel berikutnya yaitu data pegawai. Drop, apa yang mau saya drop di sini? Saya akan drop ini ya, WhatsApp, kolom WhatsApp. Jadi penulisannya pun harus sama, karena jikalau tidak maka akan terjadi error nantinya. Jadi benar ada alter table, nama tabelnya adalah data pegawai, perintah drop, kemudian WhatsApp adalah kolom yang akan kita delete. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari perintah drop itu. Jadi apa yang kita hapus tadi adalah keterangan dan juga kolom WhatsApp. Apakah memang dia benar-benar terhapus atau dia masih ada. Jadi kita masukkan perintah dex. Kita masukkan perintah dex. Nama tabelnya yaitu daftar gaji, kemudian dex daftar gaji, klik enter. Kemudian berikutnya dex data pegawai. Nah, jadi tersisa kembali 5 kolom saja. Kalau yang tadi sebelumnya adalah 6 kolom, misalnya untuk ini ya, tabel data pegawai ini. Jadi tadinya ada 6 kolom. Ya kan? Ada 6 kolom. Sekarang tersisa hanya 5 kolom saja karena kita telah melakukan drop, lebih tepatnya menghilangkan atau menghapus kolom dari masing-masing tabel. Jadi dari masing-masing tabel itu adalah satu baris yang kita hilangkan dengan perintah delete sebelumnya untuk isi fieldnya, dan untuk kolomnya sendiri menggunakan perintah alter drop. Selanjutnya saya akan menampilkan perintah select. Jadi yang akan ditampilkan adalah isi fieldnya. Select from, nama tabelnya yang pertama adalah
daftar gaji, select from, oke, enter. Kemudian yang kedua adalah untuk tabel data pegawai, select from data pegawai, oke. Nah, ini dia. Jadi kalau tampilan yang pertama untuk DAX yang ditampilkan adalah kolomnya atau field-fieldnya. Nah, kalau untuk perintah select itu adalah lebih mengarah pada isi dari fieldnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perintah select, di mana saya hanya akan menampilkan satu baris saja dari isi fieldnya. Jadi perintahnya yaitu select from, sama kita masukkan nama tabelnya yaitu daftar gaji yang pertama, tetapi dia ditambahkan dengan penggunaan where di sini. Jadi where yaitu misalnya saya akan menampilkan untuk di sini status untuk yang menikah ya, di status sama dengan tanda petik seperti ini, maka kemudian titik koma. Jadi perintahnya kurang lebih sama, hanya ditambahkan kondisi di sini where, karena kita hanya akan menampilkan satu baris ini saja. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini. Yang ditampilkan hanya untuk golongan 4A dengan status menikah. Oke. Kemudian yang kedua untuk tabel berikutnya, select from data pegawai, nama tabelnya. Kemudian where. Nah, di sini saya akan menampilkan misalnya untuk status yang sudah menikah. Oke, jadi status menikah juga. Jadi select from nama tabelnya yaitu data pegawai, kemudian where, statusnya di sini menikah. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Oke, baiklah. Untuk yang terakhir ini, saya akan menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel dalam satu perintah, yaitu perintahnya adalah inner join. Nah, jadi kita akan masukkan perintahnya. Yang pertama, perintahnya adalah select. Kemudian kita masukkan nama fieldnya, masing-masing keterangan fieldnya. Yang pertama ada NIP, kemudian nama, lalu golongan, lalu kemudian golongan, lalu kemudian gaji pokok, lalu kemudian jabatan, tunjangan, kemudian transportasi, lalu yang terakhir adalah alamat. Nah, kemudian keterangan berikutnya adalah from data pegawai. Jadi from dari tabel kedua, itu from data pegawai, kemudian inner join tabel pertama, yaitu daftar gaji. Kemudian on daftar gaji atau tabel kedua dot status. Kenapa? Kenapa kita gunakan dot status di sini? Karena dari kedua tabel ada kesamaan, yaitu terkait dengan field status. Oke, kemudian sama dengan data
underscore pegawai dot status, kemudian titik 2. Ya, jadi seperti ini. Nah, nanti yang akan tampil hasilnya adalah seperti ini. Ada nomor induk pegawainya, nama, golongan, gaji pokok. Jadi susunannya adalah demikian sesuai dengan yang kita tulis pada perintahnya. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini tampilan data atau record dari kedua tabel. Jadi ada nomor induknya, nama, golongan, gaji pokok yang tadinya ada di tabel satu saja, sekarang tergabung menjadi satu dari tabel 1 terkait dengan daftar gaji dan tabel kedua yaitu terkait dengan data pegawai. Oke, baiklah, itulah tadi pembuatan database dengan menggunakan aplikasi tambahannya yaitu PHP-admin, kemudian didukung juga dengan command prompt, lalu yang pasti kita mengaktifkan atau menggunakan SAM control panel terlebih dahulu. Dan untuk perintah tambahannya untuk menampilkan sebuah data atau record dalam menggabungkan kedua tabel dalam satu perintah, kita menggunakan perintah inner join. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.